kami tanyakan, apakah saudara bersedia dilatih menjadi pengurus MTK Pekalangsa masa bakti 2022-2027? Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anda boleh pergi kemana saja, ke Pustaka UIN Langsa, ke Pustaka Unsia, UIN Aragiri, ke Oxford, Cambridge. You may check what is the meaning of leadership. Apa itu definisi leadership? Semua pakar akan sepakat. Leadership is all about influence. Bahwa kepemimpinan adalah tentang pengaruh. Jadi kata kunci dari semua definisi leadership adalah pengaruh. Siapa yang paling besar memberikan pengaruh kepada semua orang, dia leader. Perbedaannya ada kadar pengaruh yang diberikan oleh orang pada setiap zaman. Mungkin ada orang yang ketika mati langsung dilupakan, bahkan tidak ingin diingat sama sekali, begitu menyakitkan bagi orang-orang. Ada orang mungkin ada ingat dalam seminggu, setahun bulan. Ada manusia yang sudah 1400 tahun cara berjalannya, the way he talk, the way he speak, the way he sleep, the way he walk, the way he discuss, the way he see the people, the way he treat people, cara semua keseluruhan, cara hidupnya ditiru, dicari referensi bagaimana dia menjalani itu semua. And this is a great leader. Ini adalah pemimpin besar. Bukankah itu yang kita tanamkan setiap malam training pada adik-adik kita yang bahwa kalian harus berakhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah it's all about inspiration. Kalau Anda bisa memberikan inspirasi, cara Anda berbicara, cara Anda bekerja, cara Anda mendidik orang, berpolitik, you are leaders. Leaders is uswatun hasanah, keteladanan, inspiration. So, kami adalah tajalli daripada keberadaan HMI. Tajalli itu adalah manifestasi. Kalau kita lihat tujuan HMI yang dirumuskan di pasal 5 di ADART kita itu tidak jauh berbeda dengan tujuan HMI. Dirubah sedikit saja menjadi terhimpunnya alumni yang berkualitas insan cita, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya kelanjutannya saja. Jadi tidak perlu berpikir panjang kita nikah nih ngapain. Ingat aja masa-masa di HMI, kelanjutannya belum tuntas. Kira-kira begitu. Nah, ketika kita berbicara tentang leadership ini di kami, saya kira perlu kembali kita ingat-ingat tentang doktrin leadership yang bermalam-malam kita pelajari terdahulu. Karena itu juga yang akan membuktikan kita eksis atau tidak. It is not difficult to learn about leadership. Tidak perlu susah belajar leadership. Tidak perlu harus sampai doktor, tidak perlu harus kuliah atau baca buku yang banyak. Cukup baca saja ayat-ayat kauniyah yang ada di alam ini, pasti kita paham. Misalnya, kita lihat saja dunia rimba. Who is the leaders? Nanti tanya, kalau kita ke gunung, ke hutan, pertanyaannya simpel aja. Siapa pemimpinnya? Ada kira-kira jawabannya? Semua sepakat. Dalam pikiran kita jawabannya adalah singa. Semua terbaca dari pikiran itu jawabannya singa. Kalau kita tanya baca buku mana, nggak ada. Common sense. Artinya nggak perlu belajar banyak, semua orang tahu. But the next question is, why lion? Kenapa mesti singa? Itu pertanyaannya. Nah, lion is not the tallest, bukan yang tertinggi. It's not the biggest, bukan yang terbesar. It's not the fastest, bukan yang tercepat. It's not the scariest, bukan yang paling menakutkan. Singa kalah kalau segi kekuatan, segi tinggi dengan gajah. Suara kalah dengan gajah, kecepatan kalah dengan cheetah. Tetapi kita sepakat tidak mau bergeser bahwa harus singa leadernya. If you know the secrets, you know how to become leaders. Kalau tahu rahasia ayat kauniyah yang ada di alam ini, bahwa jenderal adalah layak, gampang menjadi leader. Ternyata secretnya adalah
Perbedaannya simpel saja. Ketika seekor gajah lewat di siang hari melihat ada singa yang berjalan, si gajah pasti lari. Sementara ketika singa lewat siang hari melihat gajah, dia akan mengejar gajah. Kenapa? Di kepala gajah yang besar dan tinggi itu adalah sudah tertanam sebuah memori abadi bahwa saya adalah korban, sedangkan kehidupan saya adalah pemangsa. Sementara singa percaya, I am the king, I am the leader, we are the chosen people. Seperti kata orang Yahudi, kami bangsa terbaik di muka bumi, yang lain numpang hidup aja. Itu yang menyebabkan mereka menjadi besar. So, it is the mind that make you big, it is the mind that make you small. Pikiran kita menyebabkan kita besar atau tidak. Pikiran kita semua menyebabkan kami sebuah daerah besar atau kecil. Itu saja sebenarnya. Sebenarnya tidak butuh tinggi dan besar untuk menjadi leader. Ini ada Bang Khairul Hadi. Ini enggak tinggi-tinggi sekali, betul enggak? Enggak besar-besar sekali orangnya. Mungkin yang terkurus di Langsa terpilih jadi koordinator presidium. Berlanjut periode sekarang dipilih yang kurus lainnya dan pendek. Bang Rai Iskandar. Artinya you don't have to be big, to be tall, to be strong, to have a lot of money whatsoever. Anda tidak butuh itu untuk menjadi leader. Ketika dicek, orang-orang seperti ini punya belief system, sistem keyakinan yang kuat. If you lost this belief system, you lost everything. Kalau kamu hilang masa kepercayaan diri ini, hilang semua. Jadi seberapa percaya diri kami di sini untuk berada di DPR, berada di bupati, berada di pemerintahan, di berbagai sektor publik untuk menjadi leader, mengayomi, memberikan sumber daya dan tugas terbaik, mengambil alih nomor satu untuk mendidik, mengedukasi dan mesejahterakan masyarakat. Kalau Anda sudah selesai di level kecamatan, seberapa besar keberanian naik level kabupaten, ke level provinsi ataupun nasional? That is leader. Ketika hilang itu, kita kehilangan segalanya.